Halo Sobat Traders, ketemu lagi dengan kami di sini. Saya Swendi, saya Michael Yudi. Kita dalam acara ngobrol santai, Bincang santai tentang forex dan gold juga. Kali ini kita ada di tempat yang berbeda, suasana yang berbeda, bro ya. Di mana, bro? Kita ada di Cozy Field, BSD. Yes, suatu tempat yang nyaman, senyaman suasana di rumah. Oke, emang bener nyaman tempatnya. Oke. Makanannya sama kopinya oke juga. Ini bikin mood kita makin enak ya buat kita ngobrol. Yes. Oke deh. Nah, kita mau ngobrol lagi lanjut tentang kenaikan suku bunga, bro. Melanjutkan obrolan kemarin, bro. Iya, bener. Yes. Karena kan bulan lalu ya kita ngobrol ya. Yes. Bulan lalu sebelum Fed kan. Yes, sebelum. Nah, sekarang kita di bulan Juni ini, minggu lalu kan udah Fed ya, naikin suku bunga ya. Yes, naik dari 1 jadi 1,75. Bener. Iya. 0,75 sekali kenaikan suku bunga itu yang tertinggi dalam 30 tahun di Amerika. Jadi kenaikannya ya 0,75 basis point. Bener. Itu adalah kenaikan yang besar, Yeah. Sobat Trader. Jadi bukan hanya 0,25, bukan Yeah. hanya 0,5 tapi Bener. 0,75. Itu Bener. kenaikan yang besar. Itulah kenaikan yang seperti 30 tahun yang lalu. Ya, kenapa dilakukan kenaikan suku bunga sampai besar gitu? Karena memang inflasi ini memang lagi tinggi-tingginya gitu loh. Jadi semua bank sentral di dunia itu memang berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi inflasi. Iya, karena gitu. untuk menekan inflasi cenderung kebijakan bank sentral adalah menaikkan suku bunga. Oke, kita sekarang topiknya adalah bank sentral naikin suku bunga, trader kudu piye. Kudu piye artinya harus gimana? Harus gimana? Gitu, mau ya ngapain kan? nih? Suku bunga naik, ya kan? Ya. Apakah jadi tinggal diem karena suku bunga naik atau ada peluang justru? Oke, Nah, kita bahas itu ya. kita bahas. Kita bahas santai. Teman-teman bisa juga nanti komen ya untuk kita ikut diskusi nih. Misalnya kalian ada pertanyaan boleh atau ada bahan yang mau didiskusikan terkait dengan isu suku bunga atau peluang-peluang market gitu. Boleh ya. Tuh, misalkan ada yang belum jelas gitu, boleh Ya. mau ditanyakan atau mau dibahas, ya, boleh aja di kolom komentar. Oke. Iya. Yuk sekarang kita bahas ya, bro. Oke. Nah, Amerika sekarang suku bunganya nih ya, suku bunga Amerika Serikat, maksudnya The Fed ya, 1,75%. 1,75%. Kalau dibandingin dengan mata bank sentral utama ya, bro, Iya. BOE, BOJ, ECB, RBA dan lain-lain, US masih paling gede. Paling gede. Ya, tingkat suku bunganya. Artinya berarti kalau tingkat suku bunga tinggi berarti kan mata uang cenderung menguat ya. Cenderung menguat. Nah, Ya. bahas, bro. Iya, cenderung menguat. Kira-kira Apalagi dolar terhadap yang lain gimana? Apalagi dibandingkan dengan yang suku bunga rendah kan? Ya, Cenderung, yen sama ya Swiss kan? franc ya. Iya, apalagi sama yen atau Swiss franc kan. Yen aja suku bunga masih dipertahankan Minus minus 0,1 Ya. ya. Jadi kalau Swiss di minus 0,25. 0,25. Ya cenderung kan kalau minus begitu tentu nggak ada yang mau nabung dong di negara ini kan. Benar. Cenderung dia akan mengalokasikan dananya keluar. Ya. Ya contoh dia kan cenderung bisa ke US. Oke. Ya jadi US banyak yang arus modal masuk kan, Ya. dan bisa mendorong untuk ekonomi juga, juga mendorong penguatan dolar Amerika. Nah, ini Ya. clue nih, bro ya, bro Yudi. Teman-teman ini clue ya, maksudnya ini bukan sekedar ngomong nih, Ya. tapi ini informasi dan clue juga. Artinya apa? Tadi kita bahas sedikit bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi itu cenderung untuk menguatkan mata uang. Betul. Dan menarik minat investor untuk masuk ke sana, Betul. ke dolar berarti Ya, kan. ke dolar. Nah, berarti ya bro dan sobat trader, berarti mata uang yang cenderung menguat nih. Kita bicara mata uang utama ya berarti Ya. ya. Nah, berarti mata uang yang cenderung kuat berarti masih USD. 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 Ya, Oke. Jadi ya, oke. itu peluang justru. Peluang. Walaupun The Fed naikin suku bunga ya, jadi trader nggak bingung juga. Dan nggak bingung. Masih ada peluang untuk trading. Ya, jadi trader kudu piye itu maksudnya ini kan kita kan sambil diskusi sambil juga kasih clue lah ya, clue Yeah. buat trading. Jadi kalau trading long term baiknya pegang dolar. Bukan dolar. Dan gitu. kalau yang lebih jelas mungkin kalau yang major pair major pair berarti ke USD Japanese Yen USD sebenarnya. JPY. Karena kan tadi dijelaskan bahwa yen atau Jepang itu kan di minus
mata uang 0,1. suku bunganya minus. Ya, cenderung kan juga kebijakan bank sentralnya ya. Ya. Jepang tuh mata uang melemah Ya, sengaja. Ya, jadi kan lemah ya kan? Lawan yang kuat. Nah, berarti, ya cenderung sejarah. uptrend. Bener. Ya. Itu beda kalau misalnya yang ini menguat, yang ini menguat, ibaratnya kayak ECB sama BOE kan sama-sama mau naikin suku bunga. Iya. Udah naikin, ibaratnya mau lawan dolar. Nah, Iya. ini kita bingung nih. Masih, ya kan? Bingung masih karena bingung. mau menguat-menguat. Nah, tapi yang mantap tadi USD Japanese yen. USD Japanese UJ, yen. iya. Jadi si USD lawannya yang paling lemah. Ya Iya. berarti USD-nya jalan terus Betul, gitu. betul. USD Japanese yen. Berarti tren USD Japanese yen masih Trend bullish naik. Bullish. Jadi bisa ambil peluang buy. Oke. Betul. Mungkin kita kadang-kadang lihat gini, Bro. Wah, udah naik tinggi, tapi ternyata kan memang arah kebijakannya memang masih begitu ya kan? Berarti kita jangan pakai maksudnya pemahaman kita sendiri gitu ya. Harus lihat fundamental dan teknikalnya gitu. Iya, kalau fundamental kan jelas ya. Jelas. Bahwa arahnya itu masih bullish. Masih. Ya itu maksudnya secara fundamental bahwa US-nya cenderung menguat, Ya. JP-nya dilemahkan. yen-nya turun melemah, ya kan? Apalagi nanti digabung combine dengan technical lah. Oke. Kalau ada pola-pola misalkan dia cenderung untuk naik gitu, Ya. nah itu bisa ambil untuk peluang buy ya kan? Gitu. Dapat nih jawabannya ya. Teman-teman dapat nih jawabannya dari judul ini ya. Iya. Trader kudu piye ya. Iya. Trader kudu mengikuti arah kebijakan bank sentral yang lebih kuat. Iya, Gitu lebih berarti kuat. ini clue-nya follow trend USD Japanese yen. Bro, ini Ya. rencana perkiraan analis ini masih The Fed akan naikin suku bunga lagi, bro. Oke. Iya, jadi Gubernur Bank Sentral Indonesia aja nih, ya kan itu dia perkirakan The Fed mau naikin suku bunga sampai Oh. akhir tahun 2,75, bro. Sampai akhir tahun masih naik. Oke. 2,75%. Ya. Bahkan di tahun depan prediksinya tuh di 3,25%. Oh, diprediksi tahun depan masih lanjut naik Masih suku lanjut. bunga. Jadi masih cenderung naik menguat Oke. nih USD-nya, bro. Dia strong. Sementara si Ya. Bank of Japan juga belum ada tanda-tanda perubahan. Belum ada. Berarti trader kudu piye? Trader ikutin arah kebijakan bank sentral yang jelas. Jelas. USD-nya masih di follow aja buy Cenderung untuk buy. terhadap yen. Betul. Oke, mantap Cenderung nih. ya. Nah, bro, sekarang kita bicarain peluang, bro, ya. Nah, kita ajak teman-teman nih, kalau yang belum punya akun Iya. akun trading, Iya. buka akunnya di broker lokal, bro. Yes. Ya, supaya tradingnya aman, jelas, ya. Jelas. Maksudnya ada legalitasnya, Betul. WD-nya gampang. Yaitu di PT Java Global Futures. Future ya, broker legal terpercaya di Indonesia. Nah, kenapa kita sarankan untuk buka akun di broker lokal? Karena apa? Ini peluangnya bagus banget, Ya. ya. Peluangnya bagus banget di Bagus. tengah kebijakan bank sentral yang timpang Ya. antara dolarnya suku bunga tinggi, Iya. yen-nya begini, Betul. GBP juga dan euro masih di bawahnya, artinya masih bisa buy dolar. Betul. Jelas Gitu. banget. Jelas. Jadi jangan trading yang gambling misalnya, Ya. aduh pakai feeling lah atau apa, ikutin follow bank sentral yang Ya. jelas ya. Terus kalau bisa masuk dana besar. Ya. Kayak trader pro gitu loh, Ya. ya kan? Jadi jelas arah teknikal, jelas arah fundamental, masuk juga dengan perhitungan yang jelas. Ya, mungkin sobat trader mungkin ada yang baru dan belum ngerti nih apa yang dimaksud nih. Bisa aja nanti join aja di grup Telegram Persimpo Community. Nanti kita bisa bahas di situ. Nanti kita tunjukin nih arahnya jelas sebenarnya untuk memang masih trennya itu naik. Simpro premium, bro. Ya, kalau memang Premium. lebih detail lagi, Ya. itu kita lebih detail lagi akan bahas di grup Telegram Persimpo Premium. Bro, Simpro premium Ya. itu tempatnya nasabah-nasabah ya, klien-klien dari PT Java Global Futures Ya. ya. Di situ akan ada bimbingan analis seperti ini nih. Kita ngobrol tentang kebijakan bank sentral ya kan. Nasabah kan belum tentu mencerna nih apa Ya. beritanya, Ya. ya kan belum tentu sempat baca beritanya. Nah, di sini kita sediain ulasannya, terus juga arahnya gimana. Oke? Iya. Nah, satu lagi. Tadi kita bicara untuk forex. Iya. Nah, peluang kenaikan suku bunga ini juga ternyata berpengaruh banget buat gold. Bisa juga di Gimana, gold. Iya, jelas lah kalau Nah, gold kan sebenarnya kan simbol awalnya ya ya, XAU USD. USD. Ya. Jadi berbanding terbalik dengan US dollar. US dollar. Oke. Jadi kalau ini kan strong dollar. Ya, strong dollar. USD. Ah. Berarti cenderung gold adalah Bearish. Bearish, Nah, bro. peluang lagi. Peluang Trader lagi. kudu piye? kudu siap-siap
open sale. Go. Bahkan di depan mata kalau pecah level 1800 bus makin beres. 16. Jangan lupa buka Yeah. akun di PT Java Global Futures. Ya, kita sarankan bahwa ini bukannya gambling tapi tetap dengan perhitungan, lihat arah fundamental dan teknikalnya ya. Yeah. Maka ini peluang cuannya gede. Peluangnya jelas. Ya. Yeah. Oke, tunggu apa lagi? Buka akun di PT Java Global Futures. Gitu. Oke. Oke. Sampai ketemu di grup Telegram For Simple Premium. Oke, sampai sini dulu tuh. Iya. Sampai di sini dulu berarti Oke. ngobrol santai kita. Iya. Mungkin nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain. Oke. Cari tempat-tempat yang lebih Yang enak lagi. yang enak juga. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai Salam ketemu. profit. Salam profit. Bye. Jangan lupa kopi. Jangan lupa, Bro, kopinya.